Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga. Hai, ketemu lagi dengan saya sebagai moderator di sini, Bu Ranti Yulia. Dan siapa? Sekarang udah ganti pasangan lagi ya. Hari ini saya laris banyak pasangannya dari pagi, gak apa-apa. Demi memperkenalkan semua ketua program dari masing-masing jurusan di SMK Negeri 3 Metro buat anak-anak semua. Katanya tak kenal maka tak sayang. Gimana tadi sudah ada 2 lagu penampilan hasil kreasi dari siswa SMK Negeri 3 Metro. Yang pertama tadi dari alumni loh. Dan yang kedua juga masih dari siswa SMK Negeri 3 Metro. Bagus-bagus kan? Nah, dari mana saja itu? Nanti masing-masing kepala program akan memperkenalkannya. Kalau kamu mau tahu, untuk siswa SMK Negeri 3 Metro ini banyak sekali prestasi yang sudah mereka hasilkan dari hasil bimbingan guru-gurunya yang dari SMK Negeri 3 Metro. Nah, di samping saya, ya sudah ada seorang senior kita yang merupakan ketua program dari jurusan RPL atau yang sering kita kenal dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, yang ahlinya IT, yang pengen bikin program, nah jurusannya dipimpin oleh Bapak di sebelah saya. Siapakah dia? Nah, beliau bernama Bapak Safrudin Sarjana Pendidikan. Ya Pak ya. Untuk lebih dekatnya lagi, ini kalau boleh tahu Pak, Bapak ini lahir di mana Pak? Di Bandar Lampung pada tanggal 27. Oh, 27 Juni. Oh, beda sehari dengan saya. Saya 28 Juni. Cuman tahunnya beda ya, Pak. Beda-beda tipis lah, nggak apa-apa ya. Kalau ngelihat umur sih masih muda ya, kira-kira sekitar 25 tahun lah, nggak jauh beda dengan saya gitu. Beliau merupakan ketua program jurusan RPL. Gimana Ananda RPL sudah hadir semua di sini? Ananda RPL, halo, lambaikan tangan. Halo, Ananda yang dari RPL, jurusan RPL. Oke, sudah ada Mbak Dinda Septiani, kemudian juga sudah ada dari jurusan RPL lainnya ada Ariel ya. Kemudian ada lagi Ricky Chandra, kemudian ada lagi siapa? Masih ada Ricky Chandra, ada 2 nih Ricky Chandra. Oh, itu Arif Gamawardana dan lain sebagainya yang nggak bisa kita sebutkan satu-satu ya. Yang dari jurusan lain selamat datang kembali. Kita ucapkan yang masih setia dari pagi, masih mantengin Zoom kita ya dari hari ini. Wah, itu salut lah. Tetap setia sampai dengan akhir ya. Mudah-mudahan kuotanya cukup gitu ya. Buat yang tadi profilnya masih belum diubah, tolong dong diubah dulu. Sayang, ganteng-ganteng kok penampilannya gorila, kan nggak pantas gitu ya. Oke, sudah diganti belum Pak yang tadi gorila? Sudah diganti belum profilnya? Oke, yang tadi ya. Oke, kita langsung saja karena waktu kita sudah semakin mepet. Langsung kami serahkan kepada ketua program jurusan RPL untuk bisa memperkenalkan jurusannya. Kepada Pak Safrudin, disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 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 Negeri 3. Baik anak-anak sekalian yang berada di rumah, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, karena pada masa pandemi ini kita perlu menjaga kesehatan sehingga kita nanti dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pengenalan jurusan di RPL kepada siswa baru kurang lebih sebanyak 70 orang di SMK Negeri 3. Tentu kalian masuk jurusan RPL merupakan suatu pilihan yang tepat karena pada saat ini adalah semua bergerak dengan menggunakan IT.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan kita, menambah pemikiran kita, sehingga kita dalam melakukan langkah itu tidak terombang-ambing. Bahkan ketika Anda memilih jurusan, itu saya sempat bertanya, kenapa sih masuk RPL? Lalu bermacam-macam pendapat, bermacam-macam inspirasi, tapi yang jelas di RPL merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari perangkat lunak, mempelajari software. Lalu apa manfaatnya? Ketika kita bicara masalah software, tentu kita akan mengenal. Misalkan di dunia industri, semua sekarang sudah dilakukan secara digital. Misalkan anak-anak mau beli karcis, tiket pesawat, misalkan belanja di mall, itu semua sudah menggunakan sistem digital. Dan salah satu programnya adalah rekayasa perangkat lunak. Jadi di RPL merupakan pembuat program, pembuat alat yang bisa dipakai untuk kepentingan orang banyak. Nah, sangat tepat sekali ketika kalian memilih jurusan RPL, karena di situ akan dipelajari bagaimana kalian akan membuat suatu program. Bagaimana kalian akan menganalisis sebuah data. Nah, oleh karena itu, marilah di dalam kesempatan yang baik ini, kita kembangkan bidang rekayasa perangkat lunak, karena bidang ini sangat bagus sekali. Coba dilihat sekarang apa yang tidak menggunakan teknologi. Semuanya pakai, semuanya serba canggih. Coba kita membayangkan Anda bisa lab di rumah, sedangkan saya bicara di sekolahan. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa, bisa kita gunakan untuk pengembangan diri kita. Jadi saya berharap ketika Anda masuk di jurusan RPL, mari kita perdalam. Mari kita kembangkan dunia RPL ini sehingga kedepannya akan menjadi lebih bermanfaat. Karena di dalam bidang RPL itu sendiri, kalian akan menggunakan bahasa-bahasa yang jarang dimengerti oleh orang, atau dengan bahasa istilahnya coding. Nah, ini sangat beruntung. Kalian bisa mengasah, kalian bisa mengembangkan pengetahuan tentang misalkan web design. Kalian bisa mengembangkan bagaimana nanti membuat suatu program. Di SMK 3 merupakan tempatnya. Mari kita belajar bersama-sama, kita lihat apa yang bisa kita kembangkan di SMK 3 ini, sehingga nanti ke depannya kalian keluar dari SMK 3 dengan menggunakan skill kemampuan. Nah, mari kita lihat cuplikan daripada video kita ini.
Fakfak RPL akan menyampaikan kondisi daripada ruang RPL. Ruang RPL itu ada satu ruangan, itu ada sekitar 50 unit komputer, dan disitu akan dibentuk menjadi 2 lab, yaitu lab RPLA dan lab RPLB. Nah, kemudian daripada ruangan itu kita mempunyai suatu ruang video conference. Itu biasa digunakan para guru-guru RPL maupun guru-guru adaptif normatif yang ada di SMK Negeri 3 ini untuk mengikuti video conference. Nah, banyak hal-hal yang kita dapatkan di RPL ini, terutama berkaitan dengan kondisi gurunya. Kita memiliki 7 guru, ada Bu Berti Desmiana, ada Pak Tio, ada Pak Renan, ada Pak Bowo, kemudian ada Pak David. Mereka merupakan guru-guru yang berkualitas dan berkompeten. Seperti Pak David sudah sampai kepada event tingkat dunia. Kemudian seperti Pak Tio, dia juga sudah menjadi juri di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Nah, itulah beberapa daripada kondisi yang ada di ruangan RPL. Kemudian juga RPL juga memiliki alat sejenis robotik yang lagi dikembangkan. Demikian penjelasan kondisi daripada keadaan ruang RPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi merupakan bagian daripada kegiatan di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak
tentu itu akan kalian alami selama menjadi siswa di jurusan rekayasa perangkat lunak. Tentu dalam kesempatan ini, kalau sudah melihat tayangan video tadi, maka akan terbuka wawasan kalian bahwa di rekayasa perangkat lunak itu memiliki kelebihan sehingga kita bisa mendalami sesuai dengan minat kita. Tentu tidak lupa daripada proses itu, di RPL itu didukung oleh guru-guru yang mempunyai skill dan kemampuan yang luar biasa. Mereka sudah terbiasa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, menghantarkan siswa-siswinya mulai dari tingkat kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mengenalkan beberapa guru yang ada di RPL, baik itu yang ada di ruangan videokonferensi, mungkin ada juga yang sedang di tempat lain, kita bisa melakukan Zoom. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti Dewan Guru yang ada di RPL ini. Mengenai data guru ini, pertama saya sendiri, Saprudin, SPD MPD. Saya merupakan alumni daripada Pasca Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2016. Nah, kemudian ada Pak Arif Sulistyo. Beliau merupakan guru produktif, senior, dan merupakan pembina dari tim robotik. Ayo yang mau ikut robotik nanti bisa bergabung dengan Pak Arif Sulistyo. Beliau juga merupakan juri KKSI di tingkat nasional. Itu salah satu profil daripada Pak Arif Sulistyo, SPD Teknik. Kemudian ada Ibu Berti Desmiana Eskom. Beliau berhalangan hadir pada hari ini karena ada kesibukan keluarga di Bandar Lampung. Beliau juga merupakan pembimbing bagi yang hobi nanti mengotak-atik web design. Kemudian ada Pak Renan. Beliau gurunya masih muda, energik, pernah juara LKS nasional tingkat 3 di Jakarta. Coba sapa Pak Renan, anak-anak kita. Nah, kemudian ada Pak Wibowo yang sedang kompren. Nanti bisa kita coba untuk menghubungi beliau sehingga kita walaupun dipisahkan jarak kita masih bisa berkomunikasi. Kemudian ada Pak Rahman Adi Saputra. Ini merupakan spesialis pengolahan data. Jadi sebanyak apapun data itu bisa dimakan, bisa diolah,
bisa dimanfaatkan dalam sekejap. Contohnya adalah kalian bisa menikmati video conference sehingga dikasih linknya saja kalian bisa bergabung. Ini luar biasa. Kemudian ada lagi yang satu yang gak kalah pentingnya adalah Bapak David Nesta Eskom. Beliau merupakan alumni daripada SMK 3 yang sudah melanglang buana sampai ke tingkat dunia. Bahkan sekarang sudah membuka usaha di bidang konsultan. Jadi kalau kalian masuk di bidang RPL sangat bermanfaat sekali, sangat pas sekali. Nanti akan dibina dan diarahkan oleh mereka sehingga keluar dari SMK 3 itu ada bekal paling tidak menjadi programmer. Coba kita hubungkan dengan Pak Ardi ya, Pak Tio. Halo Mas Ardi. Silakan sapa anak-anak kita Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Pak Rahman Ardi Saputra, bisa dipanggil Pak Ardi. Saya mungkin nanti anak-anak kelas 1 akan ketemu sama saya, sama Pak Bowo untuk yang kelas 1. Jadi siap-siap aja, kenalkan, diapalin mukanya. Saya lulusan SMK 3 juga, pada tahun 2012. Dan alhamdulillah sekarang sudah diberi kepercayaan untuk membagi ilmu ke adik-adik sekalian. Saya panggil adik karena saya juga belum terlalu tua, tidak mau mengakui. Saya lahir tahun 94, saya lulus dari SMK 3 itu tahun 2012. Kemudian saya dipercaya untuk ke RPL itu dari tahun 2000, dua tahun kemarin nggak usah, 1 tahun kemarin. Berarti dari tahun 2019 mulai dipercayai untuk mendampingi adik-adik sekalian di jurusan RPL. Semoga kalian nanti bisa betah dengan saya, bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, dan semoga corona ini cepat menghilang dan kita bisa tetap muka lagi di kelas. Cukup itu aja Pak, karena ya terbatas dengan video, jadi nanti kalau udah ketemu kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Yang penting sudah tahu mukanya, sudah tahu namanya, nanti kalau di jalan ketemu ya sapa lah. Karena ini juga belum tahu nih mukanya, pada banyak banget yang nggak kelihatan. Ya, semoga nanti di jalan bisa ketemu, bisa ngobrol, yang nggak di jalan, di pinggir jalan. Oke, sampai sini saya udah cukup sampai sini Pak Udin. Mungkin bisa ke teman-teman yang lainnya. Maaf nggak bisa datang ke ruangan, ada masalah, bukan masalah, ada kegiatan di luar yang harus diselesaikan. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi yang sudah menyapa anak-anak kita. Walaupun posisinya sekarang bukan di ruangan konferensi. Sekarang kita coba beralih ke Pak Wibowo. Halo Pak Wibowo. Halo Pak, suaraku dengar nggak Pak? Oh, kedengar Pak. Jelas ya? Oke. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama saya Firdaus Wibowo. Nanti saya akan mengajar di kelas 1. Nanti kelas 1 akan ketemu saya juga. Dan saya juga alumni SMK Negeri 3 Metro, tapi 2 tahun di bawahnya Mas Ardi, yaitu tahun 2014. Dan di sini juga kalian akan saya panggil adik-adik semua ya, karena jarak kita nggak terpaut jauh, hanya beberapa tahun saja. Saya lahiran tahun 96, saya lulus tahun 2014. Dan untuk kedepannya semoga kita bisa bekerja sama semuanya, semuanya lancar dan tidak ada kendala. Dan untuk pandemik ini semoga segera diselesaikanlah oleh Allah ya, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Dan oh ya, ini kenapa saya nengok-nengok begini, karena kamera saya ada di samping dan monitor saya di depan, jadi agak nyamping gitu keadaannya. Mungkin itu aja Pak, silakan.
Terima kasih Pak Wibowo. Itu adalah bagian dari beberapa guru kita yang sedang berada di luar, tidak ada di ruangan konferensi ini. Mungkin satu lagi Pak Renan bisa menyapa Pak Renan anak-anak kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renan Nazar Brilian. Kalian bisa panggil Kak Renan ya, karena sama saya masih muda. Saya lulusan dari SMK Negeri 3 Metro. Khususnya saya mengajar di bidang web developer ya. Namun kayaknya kita nggak ketemu untuk kelas 1 karena saya mengajar kelas 12 untuk tahun ini. Jadi tetap saja ya, walaupun kita tidak bertemu, tapi kalau di jalan bisa saling sapa dan setidaknya kita mengenal satu sama lain. Dan untuk tahun ini semoga masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu satu sama lain secara tatap muka dan melanjutkan pembelajaran secara normal kembali. Amin. Dan itu dari saya. Mungkin selebihnya kita nanti bisa bertemu secara langsung ya, kalau sudah normal kembali kita bisa ngobrol kembali secara langsung dan bisa ngobrolin tentang web dan lain-lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Renan. Beliau merupakan alumni SMK 3 dan pernah dapat juara 3 LKS tingkat nasional. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara masalah prestasi di RPL itu banyak sekali. Oh, masih ada yang terlewatkan. Silakan Pak Tio, sapa dulu anak-anak kita. Waktu hampir habis, mungkin langsung saja. Perkenalkan, saya Arius Sulistyo. Biasanya dipanggil Pak Tio kalau di SMK ya. Jadi kalau nyari panggil Pak Tio, gitu aja. Kemudian saya ngajarnya untuk semester ini, saya ngajar di kelas 3. Jadi mungkin kita hanya ketemu aja di lab, bisa tetap ketemu. Kemudian saya juga di sini sebagai pengampu robotik, sehingga nanti bagi yang ingin ikut ekskul robotik bisa langsung berhubungan ke saya juga, bisa ketemu juga. Sedikit saya tampilkan di sini nama saya, kemudian RPL itu adalah kompetensi keahlian yang saya ajarkan di SMK ini. Kemudian sedikit juga kami sampaikan, ya ini sedikit tentang perjalanan robotik ya. Ada eskulnya, kemudian kita udah mengikuti LKS mobil robotik mulai dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian yang paling terakhir kemarin kita sebagai pengampu KKSI, yaitu semacam LKS tetapi daring atau online yang berlangsung bulan Agustus sampai November. Kemudian kita juga sebagai pengampu IoT wilayah Lampung. Itu yang prestasi robotik kita. Ini contohnya kita saat pertama kali kita ikut robotik di Malang tahun 2016. Kemudian ini adalah bentuk kita saat LKS robotik. Jadi ini yang saya tampilkan adalah sedikit mengenai Nah, ini kemarin kita dapat undangan juga ke Bangkok untuk pembahasan industri 4.0 dan pengampu dari STEM kreatif KKSI bidang robotik. Ini juga saat pendampingan IoT di Muhammadiyah Sekampung. Ya, mungkin sedikit perkenalan itu aja dari saya. Nanti bisa kita lanjut saat kita bertemu bertatap muka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tio. Nah, itulah
profil daripada teman-teman kita yang ada di RPL. Kemudian sedikit saya menambahkan prestasi bahwa RPL setiap tahun itu menelurkan juara-juara sampai ke tingkat nasional. Di tahun 2020 ini kita mengirimkan 3 bidang lomba ke tingkat nasional. Itu bidang cool computing atas nama Ansori kelas 11. Kemudian bidang robotik itu kelas 11 juga atas nama Sanju dan Nasrullah. Kemudian bidang artificial intelligence itu atas nama Muhammad Tegar kelas 12. Jadi tahun ini kita mengirim untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Jadi adik-adik harus semangat, perjuangan kakakmu bisa ditiru. Kita targetnya bukan lagi kota metro, targetnya adalah provinsi dan nasional. Mungkin itu saja sebagai perkenalan kita di siang ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada lain waktu. Jadi mari kita bersama-sama mengembangkan RPL ini di SMK 3. SMK 3 ahlinya IT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Safrudin. Ini biasanya dia punya panggilan khas yaitu ayah. Ayah Udin, ayahnya semua siswa di jurusan RPL ya. Nah, demikianlah pengenalan dari jurusan RPL, di mana kalian tadi secara live itu bisa melihat guru-guru bidang studi produktif yang mengajar di jurusan RPL ya. Mudah-mudahan nanti ke depan saat kita bisa tatap muka, kita bisa langsung berinteraksi dengan beliau-beliau sehingga apapun yang kalian butuhkan untuk ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada mereka. Mungkin itu saja ya Pak, untuk sesi tanya jawab kita waktunya sangat mepet, bisa kita lakukan di luar dari jadwal ini. Kalian bisa melaksanakan, bisa melalui media sosial atau bisa chat langsung pribadi ke gurunya masing-masing. Apapun yang kalian butuhkan, insya Allah guru-guru dari jurusan RPL itu akan berusaha untuk bisa menjawab dan membantu kalian. Itu saja ya Pak ya. Terima kasih nih Ananda semua yang sudah mau tetap setia dari pagi tadi sampai dengan saat ini walaupun kondisi udara sedang sejuk-sejuk gimana gitu ya. Ngajak matanya sudah mulai kriip-kriip tapi masih semangat ya. Jangan lupa absen kalian tolong diisi, itu sudah di-share di grup masing-masing. Dari pagi tadi sesi 1 itu merupakan daftar hadir untuk materi 5. Kemudian sesi 2 daftar hadir khusus kelas khusus jurusan TITL, ya. Jadi untuk jurusan lain tidak perlu mengisi daftar hadirnya. Dan sesi ketiga khusus jurusan TPE atau teknik pemesingan. Dan sesi yang barusan ini adalah khusus siswa jurusan RPL. Jangan salah kamar ya. Nanti buat jurusan lain yang belum dapat pengenalan jurusan, kami akan share kembali daftar hadirnya, kemudian tolong diisi karena itu ada pengisian yang wajib ya sampai dengan selesai. Mungkin itu saja untuk pengenalan jurusan RPL. Terima kasih banyak Ayah Udin. Iya, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan yang disampaikan sangat bermanfaat buat anak-anak semua ya Pak ya. Mari kita akhiri untuk sesi keempat dari kegiatan PKKPJ hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.